Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat beribadah. Mari kita siapkan hati kita. Mari kita datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh di hadapannya. Biarkan melalui ibadah kita, sekalipun kita ibadah Zoom saat ini, melalui Zoom ini, tapi biarlah ini kita dapat merasakan hadirat dan kuasa Tuhan. Kita siapkan hati kita. Tuhan Yesus, saat ini kami datang kepadamu Tuhan. Kami menyerahkan di dalam kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Kami bersyukur untuk anugerah yang Tuhan berikan. Kami bersyukur untuk kekuatan kesehatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan untuk penyertaan-Mu, untuk pemeliharaan-Mu. Dan saat ini Tuhan kami menyerahkan dalam ibadah kami ini ke dalam tangan-Mu Bapa. Biarkanlah Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau melawat di dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Engkau urapi kami. Engkau memakai di dalam setiap kami yang melayani Engkau hari ini. Engkau menjamah umat-Mu, jemaat-Mu, pribadi lepas pribadi. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami serahkan ibadah kami saat ini. Dari awal hingga akhirnya nanti. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Dalam kondisi apapun saat ini kita tetap percaya bahwa Tuhan Yesus baik. Amin. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus sangat baik di dalam kehidupan kita. Sampai selama-lamanya. Mari kita tetap memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus. Bye.
baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, selama-lamanya, untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus baik buat kita semua. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk dilawat kebenaran firman Tuhan. Dan kita pujikan pujian, Yesusku penyelamatku. Yesusku penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Yesusku penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Pelindung
bernafas, tak berhenti menyembahmu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Untuk doa dan pemberitaan firman Tuhan, saya persilakan untuk hambanya yang menyampaikan firman Tuhan. Shalom untuk kita semua, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Mari sebelum kita menerima firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu bersama-sama. Tuhan Yesus, kami mengucapkan syukur kepada Engkau. Engkau memberikan kami kembali kesempatan untuk dapat bersekutu, untuk memuji, untuk meninggikan, serta menyembah Engkau. Kami juga Tuhan sudah berdoa dan menyampaikan seluruh isi hati kami kepadamu. Saat ini kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Engkau saja yang berbicara bagi kami semuanya. Di dalam nama Yesus, dalam segala kerendahan hati, kami memberi hidup kami untuk dapat ditaburi oleh benih kebenaran firman Allah. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Bapak Ibu, dalam kesempatan ini saya membawakan suatu tema untuk kita semua, yaitu lemah tetapi kuat. Saya ulangi sekali lagi, lemah tetapi kuat, terambil di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 7 sampai 10. 2 Korintus pasal 4 ayat 7 sampai 10 saya akan membacakan untuk kita semuanya. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami,
supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Di dalam ayat yang ke-7, Bapak Ibu, menarik di sini Rasul Paulus mengatakan bahwa Rasul Paulus yang memiliki harta di dalam suatu bejana tanah liat. Bejana tanah liat, Bapak Ibu, melambangkan suatu kerapuhan atau kerentanan. Jadi ketika suatu bejana mungkin terjatuh atau terhantam oleh suatu benda yang keras, yang berat, maka bejana sangat-sangat mudah untuk pecah, mudah untuk retak, mengalami kerusakan. Namun Rasul Paulus mengatakan bahwa Rasul Paulus memiliki suatu harta di dalam bejana tanah liat. Kebanyakan orang, Bapak Ibu, ketika menyimpan suatu barang berharga, barang yang istimewa, pasti akan menyimpan di suatu tempat yang aman, di suatu tempat yang terlindungi, ya. Apalagi mungkin emas, surat-surat berharga, ya Bapak Ibu, uang, ya, hal-hal yang berharga lainnya. Kalau zaman sekarang ini orang-orang memiliki suatu kotak brankas yang dipasangi oleh kode-kode atau sandi-sandi yang tersembunyi. Nah, mengapa sedemikian rupa? Karena yang disimpan di dalamnya merupakan suatu benda yang sangat berharga. Namun menarik di sini, Bapak Ibu, Rasul Paulus mengatakan bahwa dia mempunyai suatu harta yang berharga, namun disimpan di dalam bejana tanah liat. Nah, kita akan belajar, Bapak Ibu, dalam kesempatan ini ada dua hal yang akan saya bagikan, Bapak Ibu, untuk kita semua. Di dalam bejana tanah liat, Bapak Ibu, dalam arti bagi kita untuk kehidupan kekristenan, melambangkan yang pertama, suatu kerapuhan kita sebagai manusia dan kuatnya kuasa Tuhan yang bekerja di dalam hidup kita. Jadi yang pertama, melambangkan suatu kerapuhan dalam hidup kita sebagai manusia dan menyatakan betapa kuatnya, betapa kokohnya kuasa Tuhan yang dapat bekerja dalam hidup kita. Jadi Bapak Ibu, ketika hidup kita ini sebagai manusia pada mulanya sekali diciptakan, dibentuk oleh Tuhan sendiri dengan tangannya, diambil dari debu dan tanah, debu tanah. Demikianlah serupa dengan hidup kita ini, ya Bapak Ibu, merupakan suatu gambaran di sini. Rasul Paulus sedang memberikan gambaran bahwa kehidupan kita sebagai orang percaya, bahkan Rasul Paulus sendiri sebagai bejana tanah liat. Betapa kita sangat rentannya, betapa kita rapuhnya, ya Bapak Ibu. Kita mudah untuk pecah, mudah untuk retak, mudah untuk rusak, Bapak Ibu, ya. Dan Rasul Paulus ini mengatakan bagi kita, dikatakan di sini, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Nah, ada satu hal yang ditekankan di sini, ada kata supaya, ya Bapak Ibu, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Tuhan, bukan dari diri kami. Nah, apa yang ingin saya sampaikan di sini, bahwa ketika Rasul Paulus, Bapak Ibu, melakukan perjalanan pelayanannya, begitu banyak rintangan, begitu banyak kesulitan-kesulitan yang harus dihadapi oleh Rasul Paulus. Demikian dikatakan dalam ayat yang ke-8, ya, dia mengalami penindasan, dia mengalami keadaan terjepit, dia mengalami keadaan habis akal, dia mengalami
penganiayaan, dan lain sebagainya. Nah, ini merupakan gambaran dari suatu bejana ini ya Bapak Ibu ya, yang mudah sekali mengalami tekanan-tekanan. Itulah kehidupan kita sebagai manusia. Kita acap kali mengalami tekanan-tekanan di dalam hidup kita ini, mengalami goncangan-goncangan, mengalami bahaya-bahaya, rintangan-rintangan, air mata, dan kesusahan-kesusahan yang lain sebagainya. Seperti Rasul Paulus ini mengalami berbagai-bagai penindasan, berbagai-bagai yang dialami di sini, penganiayaan dan lain sebagainya. Demikian hidup kita ini Bapak Ibu, tidak menutup kemungkinan kehidupan kita saat ini juga mengalami suatu rintangan-rintangan, proses yang amat panjang. Inilah gambaran dalam kehidupan kita sebagai bejana tanah liat. Nah, namun Bapak Ibu, di dalam keberadaan kita sebagai bejana tanah liat yang rentan, yang rapuh ini, ada sesuatu hal yang tersimpan yang sangat berharga, yang istimewa, yaitu jika kita menempatkan pribadi Tuhan Yesus Kristus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup seumur hidup kita, di dalam hidup kita. Itu merupakan harta yang teramat berharga, sehingga meskipun kita mengalami keadaan yang terjepit, mengalami penindasan, penganiayaan, kesulitan-kesulitan yang lain, bahkan tetesan lembah air mata, ya Bapak Ibu, kita tidak mengalami kesendirian, ya. Kita tidak mengalami putus asa, ya. Kita tidak ditinggalkan karena ada pribadi yang kuat, yang penuh dengan kuasa itu tinggal di dalam hidup kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Nah, keberadaan Tuhan di dalam hidup kita inilah yang menjadikan kita sebagai pribadi-pribadi yang kuat, yang kokoh, yang mampu menghadapi bahkan melewati setiap rintangan-rintangan, melewati setiap badai kehidupan ini. Bahkan dengan kekuatan daripada kuasa Tuhan itu, kita bisa sampai menjadi pemenang-pemenang kehidupan. Amin Bapak Ibu. Kiranya ya Bapak Ibu, setiap kita yang menerima pesan ini dapat menjadikan firman ini sebagai kekuatan di dalam kehidupan kita. Itu yang pertama, yaitu bejana tanah liat melambangkan, di mana dinyatakan di sana kerapuhan kita sebagai manusia. Ya, namun bila kita menyimpan di dalam bejana kita ini harta yang berharga, yaitu Tuhan Yesus Kristus itu tadi, ya, maka kita akan menerima kekuatan kuasa daripada Tuhan. Ya, itu yang pertama. Lalu yang kedua, menyatakan kesederhanaan kita sebagai manusia. Jadi kalau kita dikatakan sebagai bejana tanah liat, menyatakan kesederhanaan kita sebagai manusia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, belakangan ini kita sudah tidak lagi kaget ya ketika mendengar si Anu dipanggil Tuhan, si Anu dipanggil Tuhan. Kita sudah tidak lagi kaget ya Bapak Ibu ya. Kita sudah seperti oh iya dipanggil Tuhan, oh iya dipanggil Tuhan. Kita sudah tidak kaget ya Bapak Ibu. Mengapa ya Bapak Ibu ya hal ini terjadi dalam kehidupan kita ya sebagai manusia? Karena memang menunjukkan kesementaraan hidup ini, kefanaan daripada hidup ini. Oleh sebab itu, ketika kita pun seberapa kaya pun kita, seberapa pintar dan pandainya kita, seberapa suksesnya kita, seberapa tingginya jabatan kita ya Bapak Ibu, ketika kita kembali dipanggil oleh Tuhan, semuanya ini akan ditinggalkan. Tidak ada yang kita bawa Bapak Ibu. Oleh sebab itu betapa sederhananya sebenarnya kehidupan kita sebagai manusia yang terambil dari debu tanah ini. Tidak ada yang bisa kita sombongkan, tidak ada yang bisa kita angkuhkan dari kehidupan kita sebagai manusia.
Oleh sebab itu ya Bapak Ibu, bukanlah bejananya yang menjadikan kita berharga, melainkan harta yang tersimpan di dalam bejana inilah yang menjadikan bejana ini istimewa. Ya, jadi di dalam hidup kita ini bukan pribadi kita inilah yang menjadikan kita istimewa, tetapi Yesus Kristus yang ada di dalam hidup kita inilah yang menjadikan kita istimewa, yang menjadikan kita berharga, Bapak Ibu. Oleh sebab itu, jika kita berhasil dalam pelayanan kita, jika kita berhasil dalam pekerjaan kita, jika kita berbahagia dalam kehidupan rumah tangga kita, ya Bapak Ibu, bukan karena kuat gagahnya kita sebagai manusia, apalah kita sebagai manusia ini ya Bapak Ibu, namun karena Tuhanlah yang bekerja di dalam hidup kita ini. Keberhasilan kita semata-mata hanya karena Tuhan yang bekerja di dalam hidup kita, hanya karena anugerah Tuhan di dalam hidup kita. Ketika kita dipakai untuk dapat melayani Tuhan pun hanya karena kasih karunia, hanya karena anugerah daripada Tuhan saja, bukan karena kesanggupan kita, bukan karena kemampuan, kehebatan dan kepandaian kita, tapi karena kasih karunia, karena anugerah daripada Tuhan itulah yang memampukan, yang membuat kita layak untuk dapat melayaninya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, jadi saya katakan betapa sederhananya hidup kita ini sebagai manusia, dan betapa berharganya pribadi Kristus Yesus itu di dalam hidup kita bila kita memberikan hati hidup yang seluas-luasnya untuk dapat dipakai oleh Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kehidupan kita sebagai bejana tanah liat ini bukanlah suatu kehidupan yang mudah, karena bejana tanah liat sangat rentan, sangat rapuh. Oleh sebab itu, biarkanlah Tuhan itu tinggal di dalam hidup kita, berkuasa secara penuh di dalam hidup kita. Biarkan Tuhan itu bekerja secara penuh di dalam hidup kita, sehingga melewati setiap kesulitan-kesulitan di hidup ini, kita senantiasa dimampukan, kita senantiasa dapat melalui setiap proses demi prosesnya. Ayat yang ke-10 Bapak Ibu, kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pribadi Tuhan Yesus merupakan pribadi yang sangat-sangat sederhana. Meskipun dia Tuhan yang penuh dengan kuasa, meskipun ia penuh dengan, ya Bapak Ibu, keajaiban-keajaiban, dia sanggup melakukan keajaiban-keajaiban, mukjizat-mukjizat. Tuhan sanggup melakukan hal-hal yang sukar bagi manusia. Tuhan sanggup melakukan segala perkara. Namun Bapak Ibu, ketika dia melakukan tugasnya di dunia ini, di dalam ketaatannya kepada kehendak Bapa, untuk mati, disalibkan, disiksa, difitnah dengan kejam, ya Bapak Ibu, dan diperlakukan dengan tidak senonoh oleh orang-orang Farisi, orang-orang Saduki pada zaman dahulu. Dan dia mati di atas kayu salib untuk menggantikan setiap kita. Namun Bapak Ibu, di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya saat ini, bila kita saat ini memiliki suatu titik kesuksesan, keberhasilan, kemapanan secara manusia,
kepandaian secara manusia. Jangan sampai kita melupakan siapa Tuhan kita, siapa teladan agung kita, siapa juru selamat kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus, pribadi yang sangat sederhana, sangat mulia hati. Dan dikatakan di sini oleh Rasul Paulus, kami ini senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus dalam kehidupannya yang sangat sederhana itu menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sehingga ketika Rasul Paulus melakukan perjalanan pelayanan, dia termasuk rasul yang berhasil melakukan tugas dan tanggung jawabnya di dalam melayani Tuhan. Dia menyampaikan berita Injil sampai kepada daerah-daerah yang jauh sekalipun dia bisa dipakai oleh Tuhan. Dia juga dapat dipakai oleh Tuhan mengadakan tanda-tanda dan mukjizat, ya Bapak Ibu. Setiap perkataan firman yang disampaikan oleh Rasul Paulus ini, ya Bapak Ibu, dapat membawa setiap orang yang mendengarnya ini untuk mengerti, memahami tentang rahasia firman. Begitu sangat dipakainya oleh Rasul Paulus ini oleh Tuhan. Mengapa Bapak Ibu? Mengapa Bapak Ibu Rasul Paulus mengatakan bahwa supaya kehidupan Yesus, karena kehidupan Yesus meskipun sangat sederhana merupakan kehidupan yang teramat mulia. Jadi Bapak Ibu, kesementaraan daripada gemerlap dunia ini kiranya tidak membuat kita lupa tentang siapa diri kita ini, siapa pribadi kita ini. Kesuksesan ataupun keberhasilan yang ditawarkan oleh dunia ini kiranya tidak membuat kita lupa siapa jati diri kita sebagai orang percaya yang sesungguhnya. Ya, kita sebagai bejana-bejana tanah liat. Sesungguhnya kita ini rapuh, kita ini rentan Bapak Ibu. Bila sesuatu hal yang menghantam kita begitu keras, atau bila kita terjatuh, kalau bukan tangan Tuhan yang menolong kita, siapa yang dapat menolong kita untuk bangkit dari keterpurukan? Hanya Tuhan. Sedikit kesaksian saya dalam kesempatan ini. Hampir sudah sebulan, ya, kurang seminggu, Bapak Ibu, mama saya dipanggil oleh Tuhan. Peristiwa ini sangat mengoyak hati saya, sangat-sangat menggoncang jiwa saya. Saya begitu terpukul kehilangan orang tua yang sangat saya kasih. Saya tidak siap untuk menerima kenyataan di mana orang tua saya dipanggil oleh Tuhan, karena saya masih merasa saya masih jauh, saya belum bisa mewujudkan. Saya merasa belum bisa mewujudkan harapan atau impian daripada orang tua saya. Nah, Bapak Ibu, di sini saya sadar bahwa betapa terbatasnya saya sebagai manusia ini. Di sini saya sadar betapa rentannya saya sebagai manusia ini. Oleh sebab itu saya membutuhkan pribadi yang kuat, pribadi yang lebih kuat untuk menopang saya. Siapa? Yaitu Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu, di dalam menjalani kehidupan ini, biarlah Tuhan itulah yang menjadi kekuatan yang paling pokok di dalam hidup kita. Karena bila kita menjadikan Tuhan sebagai pribadi yang menopang hidup kita secara utuh, kita dimampukan, kita akan disanggupkan untuk melewati setiap proses kehidupan ini. Jadi Bapak Ibu, sesuai dengan tema yang saya bawakan dalam kesempatan ini, lemah tetapi kuat. Sekalipun kita secara manusia terlihat lemah,
Tapi biarlah di dalam hidup kita ini ada pribadi yang kuat itu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Sehingga sekalipun kita mengalami begitu panjang proses kehidupan ini, kita dimampukan, kita dikuatkan, kita diteguhkan. Bahkan Bapak Ibu, kita bisa mencapai proses ini sampai selesai, sampai pada titik kemenangan. Biarlah Bapak Ibu setiap kita dapat memahami kebenaran firman Tuhan ini, dan saya rindu setiap kita bisa menjadi pribadi-pribadi yang membawa serta menyerahkan hidupnya secara penuh untuk dipimpin, dituntun, dan dibentuk oleh Tuhan. Amin. Ini renungan firman yang dapat saya bagikan dalam kesempatan ini. Mari Bapak Ibu kita berdoa terlebih dahulu untuk mengakhiri persekutuan kita, dan kita juga akan bersama-sama berdoa syafaat. Kita satukan hati, kita berdoa. Kepada Tuhan Allah yang hidup kami berserah, untuk kami dapat dibentuk sebagai bejana-bejana tanah liat di tangan Tuhan. Menyadarkan setiap kami betapa kami rentan, betapa kami rapuh ya Tuhan. Namun bila Engkau yang bekerja secara penuh, berotoritas secara penuh dalam hidup kami pasti sanggup melewati setiap proses kehidupan ini sekalipun berat. Engkau Tuhan yang memimpin seluruh kehidupan kami. Engkau Tuhan yang menggembalakan hidup kami. Tolong ya Tuhan, tolonglah kami yang penuh dengan keterbatasan ini. Biarlah ya Tuhan, Kau saja yang memakai hidup kami lebih-lebih lagi, guna hormat kemuliaan bagi nama-Mu, untuk dapat juga menguatkan dan menopang setiap saudara seiman kami yang lain, bahkan orang-orang di sekeliling kami. Tuhan, di tengah-tengah ketidakmudahan hidup ini, biarlah kami senantiasa mampu menjadi terang dan garam yang memancarkan kemuliaan Tuhan dimanapun kami berada. Kini saatnya Tuhan, kami akan menaikkan doa syafaat kami. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami ini ya Tuhan, kepadamu kami serahkan. Kiranya Engkau berbelas kasihan kepada bangsa kami ini. Pulihkanlah negeri kami ini ya Tuhan. Jamah dengan tangan kasih-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau yang bekerja di tengah-tengah negeri kami ini ya Tuhan, untuk Engkau memulihkan negeri kami ini. Begitu banyak pergumulan-pergumulan yang terjadi di negeri kami ini. Di dalam nama Yesus, kiranya Tuhan saja yang bekerja untuk berbelas kasihan, memulihkan negeri kami ini. Memakai setiap pemimpin-pemimpin kami ya Tuhan, untuk dapat ya Bapa dipakai oleh tangan Tuhan mensejahterakan kehidupan bangsa ini ya Tuhan. Kami juga mendoakan untuk gereja kami di tempat ini, di mana kami bernaung, di mana kami dilayani, GPPS Kota Batu. Kami serahkan Bapak Gembala dan Ibu Gembala, seluruh pelayan-pelayan Tuhan, pengurus-pengurus yang melayani, Bapak seluruh jemaat Tuhan. Lingkupilah kami dengan kasih daripada-Mu, perlindungilah kami dengan kuat kuasa daripada-Mu. Terima kasih Tuhan. Jika sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami ini, perlayankanlah kami untuk memohonkan berkat daripada Engkau. Kiranya berkat yang berasal daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang indah bersama dengan Allah Roh Kudus kiranya menyertai setiap kami, mulai dari saat ini sampai Maranatha. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati setiap kita Bapak Ibu. Selamat hari Minggu, selamat berakhir pekan. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita sudah diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Kami segenap pengurus menyampaikan terima kasih buat Ibu Trisna yang sudah melayani pemberitaan firman Tuhan hari ini. Dan Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya sampaikan untuk pengumuman sepanjang minggu ini.
Pertama, ibadah sekolah minggu akan diadakan nanti sore via Zoom pukul 16.00 atau jam 4 sore. Jadi kami mengharap untuk Bapak Ibu bisa mempersiapkan putra-putrinya untuk anak-anak yang mengikuti ibadah secara Zoom. Yang kedua, ibadah doa syafaat ya, diadakan di hari Sabtu mendatang, juga melalui via Zoom pukul 17.00 atau jam 5 sore. Kami mengundang untuk Bapak Ibu semua bisa bergabung di dalam doa syafaat. Pengumuman yang ketiga yaitu ibadah raya minggu depan yang diadakan pukul 8 pagi. Kami mengharap untuk kita semua bersama-sama kembali di dalam ibadah raya hari Minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, katakan Tuhan Yesus baik. Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik.